Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Di sini kita akan berbincang santai di SMA Unpad Surabaya terkait kepemimpinan yang kita akan laksanakan dengan narasumber kami Pak Yusuf. Yuk ikuti kami. Strukturalnya itu juga harus ada. Jadi kepemimpinan itu tidak harus tidak hanya berpusat pada perindividuan, tapi harus dibentuk suatu strukturnya. Nah, strukturnya itu sendiri, kalau kepemimpinan semua memang seorang pemimpin, tapi secara kelembagaan itu ada strukturnya. Nah, kalau mengarah kepada struktur dari atas, itu kan kami dari yayasan terlebih dahulu, kemudian barulah ke ketua unit atau kepala unit. Nah, unit di SMA ini dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini memberikan contoh, memberikan semacam gambaran bahwa ada tupoksi masing-masing atau tugas pokok, dan itu sudah tertulis dengan jelas. Jadi kepemimpinan yang dimaksud di sini itu saya rasa juga mengarah kepada tugas pokok itu sendiri, karena ada tanggung jawabnya. Nah, kemudian kalau ke ranahnya guru, itu ada beberapa momen atau event memang kita berikan keleluasaan atau amanah juga kepada guru-guru untuk berlatih menjadi seorang pemimpin. Contoh misalnya di event satu kegiatan peringatan HUT RI, nah itu ada menjadi kepanitiaan. Jadi di situ kami menanamkan cara untuk bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Mungkin kan ada beberapa kondisi anak yang kepribadiannya masing-masing, ada yang memang sudah aktif, ada yang memang sudah mereka berminat aktif tapi masih pasif gitu Pak. Apakah ada strategi khusus juga untuk menangani siswa-siswa tersebut? Mungkinkah diarahkan ataukah langsung ditunjuk atau gimana gitu? Kalau secara penunjukan sih jarang, karena memang kalau kita tunjuk nanti akan terpaksa. Nah, kita wadahi saja mereka itu. Kalau yang memang masih pasif, memang ada satu, ketika mereka masuk di sekolah ini harus memilih 2 ekstrakurikuler yang bisa diikuti, sehingga mereka tidak jadi pasif. Artinya kita memberikan kebebasan mereka untuk memilih passionnya mereka di mana. Hai, kita lagi bersama ketua OSIS di sini, benar ya? Kamu dari berapa? Aku kebetulan aku ketua OSIS periode 2024-2025. Keren banget sih kamu ketua OSIS di sini. Mungkin kita bisa sedikit bincang-bincang terkait kepemimpinan. Ada nggak sih tantangan kamu dalam memimpin di OSIS periode ini? Kebetulan banget di periode aku, di KBN aku itu untuk senior saya sendiri yang kelas 12 itu cuma menggunakan 6 orang. Nah, jadi aku memiliki sebuah problem di mana para 6 orang ini harus membawahi total hampir 34 siswa adik kelas di dalam. Nah, aku sebagai ketua OSIS di sini ingin menemukan sebuah lingkungan organisasi yang memang bisa membuat anggota-anggota lama, jadi tidak ada gap antara kakak kelas dan adik kelas. Karena dari pengalaman aku sendiri, di mana waktu aku masih kelas 10 atau kelas 11 waktu jadi anggota, aku merasakan di mana gap antara kakak kelas dan adik kelas itu terlalu tinggi, terlalu besar. Jadi adik kelas sendiri pun tidak merasakan nyaman di dalam organisasinya, makanya adanya problem di organisasi ini akhirnya yang lanjut periode dengan orang. Oh, baik, lebih ke mengayomi, benar nggak sih? Oke. Terima kasih ya atas waktu yang telah diberikan. See you. Dari bincang santai kali ini kita dapat pelajaran bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar jabatan, melainkan tentang keteladanan, keberanian mengambil keputusan, dan mampu membawa perubahan yang menjadi yang lebih baik. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menemani kita sampai di akhir video. Semoga kita dapat pelajaran yang berharga dan menjadi pribadi yang lebih baik. See you on the next video. Bye-bye.